Maret 2020, COVID-19 masuk ke Indonesia, sehingga seluruh aktivitas dialihkan ke rumah. Pertemanan yang terpisahkan laut dan pulau kini terasa semakin berjarak. Namun jarak bukan halangan kita untuk tetap berkarya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Ada semangat yang berkobar pada merah putih yang berkibar. Hormat Indonesia Raya terus mengakar dengan langkah tiada gentar demi rajutan sangka di langit Nusantara. Memang jalan yang dilalui tak lagi sama. Mari bersama terus berjuang. Hingga semangat harus gerakan kita Menjadi bukti sejarah bangsa Indonesia. Upacara pengibaran bendera merah putih Sekolah Radmila, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Semua peserta upacara diwajibkan mengikuti upacara dengan penuh hikmat di tempat masing-masing. Petugas pembaca teks Pancasila, teks Undang-Undang Dasar 1945, pemimpin doa, dan pembina upacara bersiap melaksanakan rangkaian upacara. Bapak, Ibu, dan peserta upacara yang saya hormati, mari dengan penuh hikmat kita saksikan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Henikan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari sejenak kita bersama menundukkan kepala untuk melakukan hening cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara dan gugur remaja diri baan bendera bela nusa bangsa. Wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia Heningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan ke rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Sekolah Ratmila, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Edi Cahyadi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Ratmila, yang saya hormati Dewan Ketua Komite Sekolah SD Ratmila, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, dan yang saya cintai dan saya banggakan semua peserta didik SDS Sekolah Ratmila. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan hingga hari ini, diberikan hari baru, dan diberikan kesempatan untuk melakukan upacara walaupun secara daring. Ibu berharap dimanapun anak-anak berada, semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada kesempatan hari ini, amanat yang akan Ibu sampaikan dengan tema tetap semangat dalam mengembangkan bakat dari rumah. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai bakat yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita mengembangkannya dan mengasahnya. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai bakat. Yang membedakan adalah adanya niat atau minat untuk mengembangkannya. Mungkin anak-anak ibu yang kelas 1 mungkin belum paham atau masih bingung apa yang dimaksud dengan bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, supaya bakat tersebut menonjol atau terlihat jelas, maka anak-anak harus banyak berlatih secara terus-menerus. Nah, untuk mendapatkan bakat tersebut tidaklah mudah, membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang. Banyak anak yang kesulitan untuk mengembangkan bakat mereka, padahal anak-anak sudah diberikan kemampuan dasar oleh Tuhan. Nah, selama masa pandemi ini, anak-anak belajar di rumah. Nah, peran orang tua sangat penting untuk menemukan dan mengembangkan bakat anak-anak. Nah, orang tua harus memberikan stimulus yang positif kepada anak-anak dan memberikan pujian kepada hasil kerja yang dilakukan oleh anak-anak kita. Walaupun anak-anak belajar di rumah, bukan berarti anak-anak bermalas-malasan. Nah, gunakan waktumu sebaik mungkin untuk mencari atau menggali apa saja bakat yang kamu punya. Contohnya, menggambar, melukis, memasak, membaca buku, dan sebagainya. Kita lihat pada zaman sekarang, semua serba teknologi. Yang kita gunakan semuanya serba teknologi. Itu semua adalah berkat orang-orang yang berbakat. Contohnya, kayak Albert Einstein, dia berbakat dalam bidang fisika. Thomas Alva Edison, dia berbakat di dalam bidang kelistrikan sehingga menciptakan lampu. Seperti Graham Bell, dia berbakat dalam teknik dan memanfaatkan elektronik sehingga menciptakan telepon. Atau yang paling dekat ke kita, contohnya berbakat dalam memodifikasi aplikasi, membuat aplikasi. Contohnya yang lagi viral sekarang adalah aplikasi TikTok, aplikasi game, semua sekarang kita gunakan. Nah, dari orang-orang yang disebut tadi, kita bisa mengambil yang positifnya, menjadi penyemangat dan motivasi untuk anak-anak supaya bisa mencari apa saja bakatmu. Yang menjadi pertanyaannya adalah
Bagaimana Bu untuk mengembangkan bakat kita? Nah, Ibu akan kasih tahu. Yang pertama adalah cari tahu apa saja kegemaranmu dan hal-hal yang mencuri perhatianmu dan berniat untuk dikembangkannya. Yang kedua adalah mencoba dan tidak putus asa. Mencobalah, tidak apa-apa kalau gagal. Jangan karena kamu contohnya nih menggambar, terus kamu lihat gambarmu kok tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu tidak boleh menyerah. Kamu coba lagi sampai kamu bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang ketiga adalah terimalah masukan dan saran yang membangun bakat-bakat kalian. Jangan mudah tersinggung ataupun mudah menyerah ketika orang berkritik atau memberikan saran kepadamu. Terimalah, supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah bersyukur untuk setiap proses atau tahapan yang kamu lalui. Ibu berharap anak-anak selama masa pandemi ini tetap semangat di rumah. Gunakan waktumu sebaik mungkin, karena Ibu percaya kalian di rumah pasti akan menemukan hal-hal yang unik yang akan membangun atau menciptakan bakat kalian. Mengembangkan bakat kalian itu tidak hanya di sekolah, tetapi boleh saja di mana saja. Yang penting ada niat dan minat kamu untuk mewujudkan bakat kalian. Pesan Ibu yang terakhir adalah kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan, tetapi kita bisa menjadi diri yang lebih baik dari sekarang dengan cara mengembangkan bakat kita. Demikian amanat Ibu hari ini. Semoga anak-anak bisa memperhatikan, bisa melakukan apa yang Ibu sebutkan tadi. Terima kasih. Menyanyikan lagu nasional.
Doa. Ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu kepada kami di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami, berikanlah kedamaian, ketentraman, dan kesehatan pada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah kami semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, halangan, dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Demikian pelaksanaan upacara bendera Sekolah Ratmila Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kami mewakili pelaksana upacara yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta upacara yang telah mengikuti upacara dengan hikmat.